Gue bersyukur karena apa? Di situ gue diajarin pintar. Gue diajarin keras, gue dibanting, di ini, di itu, segala macam. Tapi, what I get? Sekarang, dengan posisi yang sekarang, alhamdulillah gue bisa membackup seluruh kebutuhan gue, even keluarga gue gitu. Gue bisa memberi, gue bisa bersedekah. Tapi kalau misalkan untuk sekarang ya, lu udah anti bet ya, udah persetan lah ya dengan kayak gitu ya. Go away. Oke. Tapi untuk memasukin itu berarti selesai lu memakai kayak gitu umur berapa tuh? Umur ya itu 17 ke 16 itu mau ke 17. Oh, itu baru setahun aja ya? Nggak nyampe sebulan. Oh, sebulan? Karena sebulan itu gue udah habis sekitar hampir mau 30. Itu sama gue konsul segala macam, sama alat segala macam kayak gitu-gitu. Gila, dengan buka bisnis cuy ya? Nah itu, makanya kan tolol. Nah pada saat itu gue juga... Ya tolol lu berarti, kenapa tolol? Ya itu, maksud gue itu. Pada saat itu gue butuh duit, tapi kenapa gue harus bayar orang dengan segitu mahalnya gitu. Pada saat itu kan mahal ya. Iya, tapi untuk bahas deh, misalkan tentang anak-anak remaja gitu ya, buat tentang bisnis nih. Lu kan udah banyak lah pengalaman tentang bisnis ya, kayak boleh diceritain nggak sih dari awalnya itu? Ya awalnya namanya merintis bisnis itu nggak kayak kita pakai parfum semprot langsung wangi, enggak cuy. Jadi literally bener-bener yang lo harus pelan-pelan, nggak ada followers, nggak ada yang nanya, kita harus introduction produk kita segala macam biar orang percaya sampai akhirnya beli. Itu kan susah. Itu harus sabar, itu the most important thing. Dan yang kedua, lo harus, kalau kata orang Cina itu harus harus giat gitu loh, pasarin terus. Emang kalau Cina tuh cuan mulu aja gini otaknya. Tapi kan lo kan kerja di sebuah perusahaan besar ya, yang benar-benar ternama dan pertama itu di Angker Bir lah. Kita sebutlah Angker Bir perusahaan ini, sorry ya. Tapi kalau misalkan besok ada sponsor di sini nggak apa-apa. Boleh. Siapa sih yang mau sponsorin tentu? Boleh nggak sih strategi lo disebarin gitu di sini, gimana sih cara memasarkannya dia? Oh. Jadi kita bercari aja, nggak apa-apa. Intinya susah sih karena dia tuh emang udah perusahaan bir pertama di Indonesia, orang-orang udah tahu dan udah tersebar di seluruh nasional gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu Angker Bir? Bener. Gitu. Nggak boleh, bukan sombong juga ya, karena itu emang kenyataannya begitu bro, gitu. Tapi ini kan lo menghalangi untuk memberikan tahu strategi nih. Pasti kan di situ nggak mungkin dong kalau misalkan didiemin aja orang tahu, pasti ada strategi di situ cuy. Iya pasti dong. Gimana cara memasarkannya nih? Lo kan sebagai asisten. Ya memasarkan ya kita harus tahu nih segmen target pasar kita apa. Kita tahu produk kita tuh jenisnya apa. Misalnya produk alkohol, nggak mungkin kan lu jual di warteg. Iya sih. Pasti lu jualnya di klub atau outlet yang emang tempat chill buat ngebir-ngebir. Kan banyak tuh sekarang outlet-outlet yang lumayan, nggak usah high end deh, yang menengah ke bawah juga kan banyak, kayak gitu-gitu lah. Terus penetrasi outlet baru, ya sama seperti perusahaan lainnya. Oke, tapi gue sorry nih, sebelumnya kan ketika lu habis lulus itu udah banyak banget perusahaan yang lu daftarin nggak? Atau emang langsung diterima di Angker Bir? Kan gue cerita dulu nih, pada saat gue keluar di kontraktor itu, gue kerja di perusahaan rokok. Oke. Singkat cerita, gue alhamdulillah jadi penjual pertama yang terbaik di Jakarta. Rokok tuh? Rokok itu nggak terkenal, ya terkenal sih maksudnya, tapi untuk yang flavor baru tuh orang masih kayak untrusted gitu loh. Gimana sih kayak kita ngerokok ini, kayak gue ngerokoknya ini gitu kan. Ya udah, mau gimana gue pindah pun gue bukan asbak bro. It's my taste, kan rokok tentang taste kan. Nah, akhirnya ya gue alhamdulillah gue dapat penjualan pertama terbaik, dapat bonus segala macam. Barulah di situ gue ngejarin tuh skripsi gue. Aku kerja skripsi cuma 2 minggu guys. 2 minggu? Yes. Oke, dari tahun depan ketika gue skripsi bisa lah. Atau better misalkan buka jasa skripsi ya. Susah sih. Cina is always cuan bro. Tapi untuk lo pernah daftar lagi ke perusahaan mana gitu? Nah setelah alhamdulillah pas gue sidang, jadi sebelum gue sidang, jadi gue ditawarin tuh, gue kan masuk grup di Telegram ya. Ada suatu perusahaan yang makanannya banyak kita pergunakan untuk anak-anak kosan yang sedang kelaparan. Nah, gue ditawarin jadi asisten to CEO waktu itu. Jadi ya waktu itu emang hard to get this position, tapi emang susah sih untuk stay di situ, sumpah. Nama perusahaannya apa? Produk apa? Indofood. Indofood. Ya, jadi gue waktu itu pas begitu gue kelar sidang, gue dibilang besok kamu langsung kerja ya. Aduh bu, ini gue ngerjain skripsi bu, nggak tidur. Gimana kalau 4 hari lagi deh baru masuk gitu kan? Akhirnya deh, ya udah deh 4 hari lagi. Akhirnya 4 hari lagi,
gue masuk di situ jadi asisten to CEO, gue masuk di level manajemen. Manajerial lah, maksudnya yang di situ banyak product manager segala macam gitu-gitu. Ya gue kayak, aduh, gimana ya, susah untuk menciptakan kondisi pada saat itu. Ya intinya, gue merasa bahwa ini kayak it's not my place. Okay. After 9 months di situ, gue merasa it's not my place dan akhirnya gue udah deh gue harus pindah nih kayaknya ke tempat lain gitu kan. Kayaknya gue terlalu tinggi di posisi ini, gue merasa seperti itu. Oke, bukan orang bersyukur tapi lu terlalu tinggi gitu. Terlalu tinggi banget, nggak kuat hamba, maaf lambaikan tangan deh. Tapi orang susah lah yang buat jabatan lu dengan seumur segitu gitu ya? Iya, susah. Mungkin orang akan bilang itu gampang lah, lu kan cuma asisten dia. Nah, banyak juga yang bilang, lu kan personal assistant. No, it's not personal assistant. Kok asisten to CEO yang literally gue mengurus semua pekerjaan CEO. Jadi CEO gue tanda tangan, gue harus tahu tuh itu apaan. Karena ya seorang CEO, lu tanda tangan tagihan 3M, 4M itu easy buat dia ya kan. Nah gue nggak mau gue salah, karena salah satu pelajaran yang gue dapat dari bos gue, mantan bos gue itu adalah pada Denny Dilham. Thanks to him, actually dia selalu bilang sama gue, Kah, ini kita boleh bakar dulu nggak sih? Dari tadi udah 5 menit kita. Nah, pada saat itu dia selalu bilang sama gue, Kah, even my son can buy you a home around $1 billion. Jadi you must be careful about this document. Dan gue berusaha, oke pak, gue cek apa segala macam. Mungkin ya orang-orang di Nevo tuh kayak piece off banget sama gue. Anjir nih anak nih, bener-bener susah banget nih. Kadang-kadang nggak mau gue kayak gini, lo harus revisi kayak gitu. Ya mau nggak mau kan, karena gue harus menjadi backupnya bos gue. Gue kan menjadi pilar utama bos gue. Benar. Gue nggak mungkin dong sembarangan aja dia level CEO bro. Sorry buat teman-teman yang dulu kalau gue ngeselin. Tapi lu benar-benar dijauhin lah ya dari teman-teman situ. Ya gitulah, nggak enak lah posisi itu. Makanya gue merasa aduh, it's not my place. I'm not in the right place mungkin ya, kayak lebih kayak gitu. Tapi gue thanks. Bos gue banyak banget mengajarkan hal-hal yang penting dalam suatu pekerjaan. Karena waktu itu gue, walaupun gue udah pernah kerja, tapi kan gue baru kerja di office tuh pada saat itu. Sebelumnya kan gue di lapangan gitu kan. Bener. Apa yang diajarin? Ini nggak apa-apa, kasih tahuin aja. Yang diajarin yang pertama, lo harus benar-benar super strict kalau lo menjadi asisten CEO. Super strict. I mean, lo harus benar-benar ketat banget. Yang kedua, lo harus benar-benar in details. Lo harus benar-benar ngeliat, ngecek, cross-check segala macam. Yang ketiga, lo harus tepat waktu. Yang keempat, lo harus responsibility with your work. Even bos lo kasih kerjaan jam 6 sore, itu udah out of your office hour, lo tetap harus kerjain bro. Karena besok udah deadline, besok ini, besok itu. Kalau nggak bayar denda, segala macam kayak gitu. Jadi emang benar-benar you have to effort yang benar-benar berlebih kalau lo men-serve seorang bos gitu. Kayak gitu sih. Tapi untuk sekarang kayak kerasa banyak banget ya yang untuk meningkatkan skill lo kayak udah beda gitu ya kerasa ya. Sebenarnya itu adalah ladang belajar gue yang sangat amat gue bersyukur pada Tuhan kenapa gue di situ. Sebenarnya gue itu dalam hati, gue emang gak kuat, tapi gue di dalam sisi gue bersyukur. Segala sesuatu permasalahan pasti ada hikmahnya dong ya kan. Benar. Gue bersyukur karena apa? Di situ gue diajarin pintar. Gue diajarin keras, gue dibanting, di ini, di itu, segala macam. Tapi, what I get? Sekarang, dengan posisi yang sekarang, alhamdulillah gue bisa membackup seluruh kebutuhan gue, even keluarga gue gitu. Gue bisa memberi, gue bisa bersedekah. Kan ada sesuatu hal yang positive things yang gue baru berasa anjir kayak gue udah capek bandel, kelar hidup gue, bandel gue udah mau bandel lagi, oke. Itu zaman gue dulu cuy, sekarang enggak. Ini berlawanan sih dengan penonton mungkin ada kaum rebahan ini kan lu udah struggle banget, udah bener-bener pejuang ya. Gimana lu menyampaikan ke orang-orang yang menjadi kaum rebahan nih terutama dengan malas atau mungkin ketergantungan dengan keluarga atau semacamnya? Jangan sampai posisi mentok yang akan mendatangi lo. Posisi mentok dalam artian jangan sampai suatu momen yang akan menghajar lo. You have to make the moment. Don't moment to make you. To be like absurd lah ya maksud gue. Jangan sampai lo kepentok sama momen bro. Gue itu kan begini karena gue kepentok momen. Dari dulu gue kuliah. Hayu aja mau kemana, mau kebar, mau ke ini. Hayu, biliar, hayu gitu kan. Tapi gue karena gue begini gue kepentok momen itu salah. Lo harus lari sebelum momen itu. Momen terparah lo itu datengin lo gitu. Lo harus loncatin dia gimana caranya biar lo nggak kena itu gitu. Itu mungkin quotes banget sih. Berarti sekarang lo udah pengen keluar dari zona nyaman atau tetap stay di jalur lo ini?
Ya, karena gue berpikir gue masih muda, masih banyak hal yang harus gue pelajarin. Makanya kenapa saya mengenal dia, Pak. Kenali Enggak. saya dengan orang-orang yang lebih bermanfaat dalam Iyalah, hidup pasti kita, ya. gitu kan. Berteman itu kan harus saling menguntungkan. Bener dong, di saat sekarang kan kita nggak bisa munafik ya. Orang Iya. yang cuma main game sama orang yang udah berkreatif atau Yes, betul. ini. Dan emang maksudnya gue gini, mumpung belum married. Kalau udah married lo susah, lo Iya. punya anak, lo punya laki, apalagi gue perempuan. Iya. Ya kan? Tapi gue menarik deh. Ini kan seorang istilahnya yang wanita karir lah ya. Waduh. Berarti pacaran atau nikah di mata lu tuh gimana? Dia mata gue so far so good at as long your financial is getting stable. Don't marry if your financial is not stable. Walaupun banyak orang yang bilang after married pasti rezeki itu akan ada. Tapi I'm not believe that things. Gue nggak percaya. Kenapa? Sebelum kita menikah, kita harus memprepare, at least bukan buat diri kita, tapi buat anak kita kelak. Benar. Buat dia sekolah, buat ini. All about money, bro. Kita nggak mungkin hidup tanpa uang. Tapi Iya. bukan berarti kita mendewakan uang, menghalalkan segala cara untuk uang. Bukan, tapi dengan cara yang benar. Gitu. Tapi biasanya kalau temen-temen gue yang cewek tuh kayak udah malas gitu pacaran loh kak. Kayak udah kenal apa ya? Actually, buang waktu gitu nggak sih? Actually, I'm on this position. On that position, actually, yes, I do. Tapi gue balik lagi berpikir bahwa seorang perempuan kodratnya adalah menjadi ibu rumah tangga. Even dia akan even dia sekarang wanita karir gitu. Harus Nah, balik lagi ke basic awal. Kita nggak boleh melupakan kodratnya perempuan kayak gitu sih. Oke. Jadi cukup mencerahkan buat teman-teman. Mungkin banyak banget ya orang-orang yang menginspirasi. Cuman gue lebih suka tuh cerita orang-orang yang inspirasi bener-bener dari nol dan nggak ke-publish cuy. Karena kan kalau artis apa sih paling udah gitu-gitu doang gitu loh. Kita juga nggak tahu latar belakangnya atau gimana. Dan mungkin teman-teman bisa komentar pertanyaan apa yang diinin ke Ika. Dan bisa follow di Instagram lo apa kak? Boleh, Ika Atika. Ika Atika. Dan untuk Ada detektor ya. untuk jodoh udah ada ya? Untuk ada belum 2, belum 3. Gue target gue 20 sih, Wak. Jadi kan bisa gue lain. Kayak cakep aja. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, jadi jangan lupa untuk subscribe nih ya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video gue. Ciao.